Akilmers, pada program pembelajaran kali ini kita akan membahas teknik komposisi dalam dunia fotografi. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan komposisi pada fotografi? Dan apa saja jenis-jenis komposisi dalam dunia fotografi? Yuk kita simak program pembelajaran kali ini. Dilansir dari pixel.web.id, komposisi fotografi merupakan para elemen dalam sebuah frame foto. Setiap fotografer memiliki teknik dengan objek yang berbeda-beda atau nuansanya beragam, bergantung elemen pendukung di dalamnya. Dan komposisi itu sendiri dapat diartikan sebagai susunan, yang dalam istilah fotografi memiliki arti susunan gambar dalam batasan satu ruang, atau cara dalam menyusun elemen pada objek foto yang penting secara keseluruhan yang ada dalam foto. Komposisi fotografi sendiri ada banyak jenisnya. Anda bisa menggunakannya untuk menghasilkan karya ataupun sekedar bereksperimen. Terdapat beberapa panduan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan skill teknik fotografi Anda. Dilansir dari Digital Photography School, komposisi dalam fotografi mengacu pada posisi elemen dalam bingkai dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Sehingga dikatakan bahwa komposisi dalam fotografi merupakan struktur visual gambar yang dihasilkannya. Sederhananya, komposisi fotografi adalah cara bagaimana seseorang menempatkan objek ke dalam fotonya. Dikutip dari Fotografi MAD, menerapkan komposisi fotografi dilakukan untuk meningkatkan dampak suatu pemandangan. Teknik ini sangat penting diterapkan karena mempengaruhi sudut pandang dalam melihat foto. Baik pemirsa, sekarang kita memasuki inti dari video ini, yaitu menjelaskan tentang apa itu komposisi dalam fotografi dan kira-kira apa saja jenis-jenis komposisi dalam fotografi. Pertama, ada komposisi motion blur. Komposisi motion blur merupakan salah satu komposisi fotografi yang menunjukkan ada pergerakan baik di latar belakang maupun pada objek utama. Banyak para fotografer yang menghindari komposisi ini, namun tidak sedikit juga yang mau memperoleh efek ini. Dengan teknik ini, foto yang dihasilkan seakan berbicara jika objek yang terlihat sedang bergerak pada saat difoto. Untuk memperoleh efek ini, objek harus fokus sedangkan latar belakang yang motion blur. Jadi Anda harus menggerakkan kamera dengan pergerakan objek. Komposisi ini juga sering disebut dengan panning. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat foto abstrak, foto action, foto panggung, dan lain sebagainya. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi motion blur berikut ini. Kedua, yaitu ada komposisi rule of third. Komposisi rule of third adalah jenis komposisi paling dasar dan wajib dipahami oleh seorang fotografer. Teknik ini membagi 9 kotak yang besarnya sama dan menaruh point of interest di garis atau titik pada bidang yang terbagi menjadi 3.
Point of interest ada 4 titik, sedangkan interesting lines dibagi menjadi 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Point of interest sendiri disimpan pada keempat garis atau titik yang berupa bagian mata dari objek atau objek itu sendiri. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi rule of thirds berikut ini. Ketiga, yaitu ada komposisi golden shape. Komposisi golden shape merupakan jenis komposisi fotografi dengan membagi bidang foto baik bertepi maya menjadi negatif atau bertepi garis nyata, sehingga terlihat seperti terdapat kontras antara kedua bidang itu sehingga membentuk satu kesatuan. Teknik ini membagi bidang positif negatif dengan seimbang dan pas, sehingga menghasilkan foto yang berkomposisi baik. Sedangkan pembagian antara positif dan negatif adalah 50/50 atau 30/70 sesuai selera masing-masing. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi golden shape berikut ini. Keempat, yaitu ada komposisi simetris. Komposisi simetris merupakan sebuah komposisi yang menempatkan objek serta membagi bidang gambar dengan cara rata kanan maupun kiri, sehingga terlihat simetris. Diperlukan kejelian dan keseimbangan bagi Anda untuk menerapkan komposisi ini agar hasilnya benar-benar simetris. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi simetris berikut ini. Kelima, yaitu ada komposisi perspektif. Komposisi perspektif merupakan teknik mengambil gambar dengan memanfaatkan efek jauh dekat yang diperoleh oleh lensa, sehingga menampilkan sebuah dimensi yang begitu menawan. Teknik ini memanfaatkan efek dimensi dan proporsi yang ditimbulkan untuk mengarahkan mata Anda ke point of interest. Gambar seperti ini bisa Anda peroleh dengan pengaturan jarak dan angle yang tepat, sehingga memperoleh gambar yang berdimensi. Namun, dalam memakai teknik ini harus hati-hati, kalau keliru dapat membuat gambar menjadi tidak enak untuk dipandang. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi perspektif berikut ini. Keenam, yaitu ada komposisi frame in frame.
Komposisi frame in frame adalah komposisi fotografi yang mengarahkan mata untuk melihat apa yang ada di dalam frame dan mengesampingkan apa yang ada di luar frame. Frame ini bukan frame foto yang berbentuk fisik, namun Anda mencari objek yang dapat dijadikan frame baik berbentuk maya atau nyata. Elemen ini biasanya ada di unsur seperti pilar gedung, spion, pintu, jendela, koridor, dan objek yang sifatnya geometris tertutup untuk membingkai point of interest. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi frame in frame berikut ini. Ketujuh, yaitu ada komposisi leading lines. Komposisi leading lines adalah salah satu komposisi foto yang menarik, sebab garisnya berbentuk nyata atau maya yang mengarahkan mata kita melihat objek yang menjadi point of interest. Teknik ini sangat cocok untuk mengambil gambar dengan unsur seperti jembatan, dinding, jalan, atau objek yang membentuk garis maya serta menuntun mata Anda ke objek sebenarnya. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi leading lines berikut ini. Kedelapan, yaitu ada komposisi negative space. Komposisi negative space adalah sebuah komposisi kreatif yang membiarkan negative space atau banyak ruang kosong pada foto. Negative space ini bisa berupa padang pasir, langit, padang rumput, dan objek yang memberikan ruang kosong pada foto. Dengan adanya ruang kosong pada sebuah foto, tentu akan menjadi daya tarik tersendiri dan terbilang kreatif. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi negative space berikut ini. Kesembilan, yaitu ada komposisi change your point of view. Sebuah komposisi fotografi yang mengubah angle atau sudut pandang dengan mengambil foto dengan cara mengangkat tinggi kamera atau diambil dari ketinggian atau menurunkan kamera. Tidak sedikit para fotografer cityscape atau wildlife yang sengaja berbaring di tanah lumpur untuk memotret objek supaya memperoleh hasil yang bagus dan menarik dengan menggunakan low angle. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi change your point of view berikut ini.
Ke-10 yaitu ada komposisi refleks. Komposisi ini bisa dijadikan point of interest atau hanya pelengkap saja. Apabila mau jadi elemen utama, maka harus bisa memberikan foto yang terlihat bercerita, meskipun hanya sebagai refleksi saja. Komposisi ini sangat disukai oleh para fotografer yang suka dengan minimalis atau keindahan abstrak dengan refleksi sebagai point of interest utama. Adapun unsur yang mendukung untuk komposisi ini adalah danau yang tenang, sungai, cermin, spion, kacamata, genangan air, sawah yang belum ditanami tanaman. Sedangkan objeknya bisa berupa makhluk hidup, manusia, benda-benda, dan lain sebagainya. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi refleks berikut ini. Ke-11 yaitu ada komposisi separasi. Komposisi separasi adalah salah satu komposisi fotografi yang memperlihatkan perbedaan sangat kontras antara latar belakang dengan objek foto. Komposisi ini saling mengisi dan memperlihatkan keindahan tersendiri bagi objek utama tanpa kesan mengabaikan objek di sekitarnya. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi separasi berikut ini. Ke-12 yaitu ada komposisi noise. Komposisi noise adalah timbulnya grain atau bintik-bintik pada foto. Kondisi ini disebabkan oleh tidak sempurnanya kerja sensor kamera karena minimnya cahaya. Banyak fotografer yang menghindari foto noise dengan cara membesarkan aperture atau menurunkan ISO atau memakai software untuk menghilangkan noise. Tapi untuk genre tertentu, noise bisa dikombinasikan dengan elemen lain sehingga mampu meningkatkan impresi dari foto. Biasanya komposisi ini digunakan para fotografer yang menyukai foto abstrak, tekstur, konseptual, dan surrealis. Noise sendiri bisa ada karena jamur atau debu yang menempel pada reflektor dan lensa, atau bisa dengan settingan ISO serta aperture sampai pemakaian software editing untuk memperoleh foto yang noise. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi noise berikut ini. Ke-13 yaitu ada komposisi tekstur. Komposisi tekstur merupakan teknik fotografi dengan menampilkan tekstur dari objek yang difoto. Dengan adanya komposisi ini, maka si objek akan terlihat lebih detail, apalagi jika dibantu pencahayaan dengan baik. Contoh unsur yang bagus untuk komposisi ini seperti mata, kain, kulit, kayu, guratan tulang pada daun, aspal,
dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan tekstur bagus, Anda dapat menggunakan teknik mengambil objek foto dari jarak dekat dengan menggunakan lensa tele atau 50 mm ke atas. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi tekstur berikut ini. Ke-14, yaitu ada komposisi isolasi objek. Komposisi isolasi objek adalah teknik mengisolasi objek dengan memanfaatkan depth of field untuk membuat background menjadi blur. Biasanya teknik ini digunakan untuk mengambil foto objek manusia, benda, dan portraiture, supaya yang melihat fotonya hanya fokus pada objek yang ditonjolkan. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi isolasi objek berikut ini. Ke-15, yaitu ada komposisi rule of odds. Komposisi rule of odds adalah aturan komposisi dengan objek dalam foto berjumlah ganjil sehingga memberikan kesan pengganggu. Hal ini akan membuat penonton atau pelihatnya merasa ragu atau tidak yakin dengan titik fokus pada objek utama. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi rule of odds berikut ini. Ke-16, yaitu ada komposisi fill the frame. Komposisi fill the frame adalah teknik memenuhi frame foto dengan objek dengan cara mendekatkan kamera dengan objek, kemudian mengambil gambar dari sudut tertentu sehingga objek terlihat memenuhi frame. Hal ini membantu penonton melihat objek dengan fokus sepenuhnya tanpa gangguan apapun. Teknik komposisi fill the frame juga memungkinkan penonton untuk dapat mengeksplorasi detail pada objek. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi fill the frame berikut ini. Ke-17, yaitu ada komposisi color combination. Penggunaan warna itu sendiri merupakan instrumen komposisi fotografi yang dapat menciptakan mood sebuah foto agar lebih eye-catching. Prinsip dari teknik ini adalah mengkombinasi warna tertentu yang saling melengkapi, tetapi mungkin sangat mencolok secara visual. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi color combination berikut ini.
Ke-18 yaitu ada komposisi rule of space. Komposisi rule of space adalah teknik menciptakan sensasi gerak atau kesimpulan aktivitas objek dalam foto. Teknik ini berkaitan dengan arah pergerakan objek atau posisi objek menghadap. Misalnya ketika memotret foto seseorang yang sedang berjalan, seharusnya ada banyak ruang tersisa di depannya. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi rule of space berikut ini. Ke-19 yaitu ada komposisi golden triangle. Komposisi golden triangle dapat dihasilkan dari objek yang mengandung elemen garis diagonal yang kuat. Teknik ini dapat dibentuk dengan cara menarik garis diagonal dari suatu sudut ke sudut lainnya, sehingga membentuk dua segitiga. Kemudian tambah lagi dua garis dari sudut lain menuju garis diagonal. Garis yang lebih kecil bertemu dengan garis besar yang pada akhirnya membentuk sudut siku. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh-contoh foto komposisi golden triangle berikut ini. Ke-20 yaitu ada komposisi golden ratio. Teknik komposisi golden ratio memiliki prinsip aturan sepertiga frame dengan versi yang lebih kompleks. Frame dibagi menjadi serangkaian kotak kecil atau disebut juga dengan istilah P-grid. Kemudian gunakan kotak tersebut untuk menggambar spiral yang terlihat seperti cangkang siput. Spiral ini disebut dengan Fibonacci spiral. Kotak berfungsi sebagai acuan untuk memposisikan objek dalam gambar, sedangkan spiral memberi panduan bagaimana foto itu mengalir layaknya leading lines. Agar kita dapat memahami dengan baik, mari kita lihat contoh foto komposisi golden ratio berikut ini. Demikian tadi pembahasan kita kali ini tentang komposisi dalam fotografi. Sampai jumpa pada program berikutnya. Ya.